Shalom, perkenalkan nama saya Ningsiani. Saya dari kelas B jurusan Pendidikan Agama Kristen dengan NIRIM 10/2019-6393 di Institut Agama Kristen Negeri Toraja. Saya akan membuat video presentasi materi tentang landasan pengembangan kurikulum untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah kurikulum pendidikan agama Kristen yang diampu oleh Bapak Dosen Setrianto Tarrapa. Bagian yang pertama, landasan filosofis. Secara harafiah, kata filosofis berasal dari kata filosofis yang terdiri dari kata philo atau pilihannya berarti cinta, pecinta mencintai, dan sophia yang berarti kebijaksanaan, hikmat, kearifan, dan kebenaran. Kurikulum pada hakikatnya berfungsi untuk mempersiapkan anggota masyarakat yang mempertahankan, mengembangkan, dan mampu hidup sesuai dengan sistem nilai masyarakatnya sendiri. Oleh sebab itu, dalam proses pengembangan kurikulum harus memperhatikan nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat. Bagian yang kedua yaitu landasan psikologis. Kurikulum merupakan pedoman bagi pendidik dalam mengantar peserta didik sesuai dengan tujuan dan harapan pendidikan. Jika ditinjau dari segi psikologis, maka peserta didik mempunyai keunikan dan perbedaan-perbedaan, baik itu minat, bakat, dan potensi-potensi yang dimiliki sesuai dengan tahap perkembangannya. Oleh karena itu, dalam proses pengembangan kurikulum, harus memperhatikan psikologi perkembangan dan psikologi belajar peserta didik, sehingga dapat mencegah kesalahan arah dan kesalahan praktik-praktik pendidikan. Dalam landasan psikologis ada dua bidang yang perlu diperhatikan, yaitu bidang psikologis perkembangan dan psikologis belajar, yang dapat membantu dalam memilih bahan ajar, merumuskan, dan dapat membantu dalam teknik-teknik penilaian. Bagian yang ketiga yaitu landasan sosial budaya. Pendidikan bukan hanya untuk pendidikan, tetapi juga memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan serta nilai-nilai hidup bagi peserta didik agar kelak mampu bekerja dan mencapai perkembangan lebih lanjut dalam masyarakat. Ada 3 sifat penting pendidikan menurut Sukma Dinata, yaitu yang pertama, pendidikan mengandung nilai dan memberikan pertimbangan nilai. Yang kedua, pendidikan diarahkan pada kehidupan masyarakat. Dan yang ketiga, pelaksanaan pendidikan dipengaruhi dan didukung oleh lingkungan masyarakat tempat pendidikan itu berlangsung. Bagian yang keempat yaitu landasan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Beberapa bidang ilmu dan teknologi yang mempunyai pengaruh yang sangat besar, baik secara langsung maupun secara tidak langsung dalam kehidupan masyarakat. Bidang-bidang itu antara lain komunikasi, transportasi, mekanisme industri, pertanian, dan persenjataan. Selain itu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga memberikan pengaruh pada sistem nilai-nilai, baik itu nilai sosial, intelektual, spiritual, maupun material yang menuntut pada kehidupan yang baru. Aspirasi sikap hidup yang baru yang menuntut perubahan pada sistem dan isi pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan juga harus mempersiapkan peserta didik yang mampu hidup di masa kini dan masa yang akan datang.